Madrasah. Baiklah, kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam buat pribadi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pagi hari ini dalam materi masa orientasi siswa Madrasah Aliyah Binaul Iman Karangsari, Bapak akan menyampaikan tentang materi kurikulum madrasah. Ini terbalik-terbalik ini meja ini. Ya. Mang saking padatnya, buru-buru tadi ya. Buru-buru ya. Tapi saya seru lihat helm kawan sana pakai bola plastik begitu. Coba kamu kemari dulu. Enggak apa-apa, pakai aja. Pakai. Kemari. Maju. Itu helm dibeli di mana? Hah? Di jauh. Memang khusus untuk dipakai mos supaya dikenal. Bagus. Inilah calon-calon anak Madrasah Aliyah yang belum lulus seleksi mos ya. Tepuk tangan buat beliau ya. Jadi ini karena belum lulus mos bawaannya seperti ini, tapi nanti kalau sudah lulus dia pasti pakai topi atau pakai peci seperti saya ini. Iya kan? Oke, silakan duduk. Senyumannya menggoda iman. Baiklah, kita akan memulai materi kurikulum. Kurikulum itu adalah materi bahasan pelajaran yang ada di sekolah kita ini. Sekolah kita ini madrasah namanya. Kalau madrasah itu berarti dia sekolah yang bernuansa agama, bermuatan agama lebih banyak, yakni agama Islam. Siswanya juga dibatasin oleh orang yang beragama Islam saja. Ya. Kemudian naungan pendidikannya itu tidak di bawah Kemendikbud, tetapi di bawah Kementerian Agama. Ini adalah sekolah produk dari Kementerian Agama. Ya. Cuman ada nanti kesamaan madrasah dengan sekolah seperti SMP dan SMA. Ada nanti kurikulum yang dipakai dia jenisnya sama. Yang perlu dipahami pertama, madrasah itu punya dua kurikulum induk. Ya, dua kurikulum induk. Kurikulum pertama adalah kurikulum madrasah. Pelajarannya banyak, ada 5 kalau saya tidak silap. Pertama, madrasah itu kalau dia jurusannya IPA atau IPS seperti yang ada di sini, maka jurusan pertama pelajaran pertama itu Quran hadis. Al-Quran dan hadis dibahas dalam satu
mata pelajaran. Ya. Baru yang kedua fikih. Baru yang ketiga ada pelajaran akidah, akhlak. Muatannya persoalan akidah dan persoalan norma-norma atau etika. Ya. Ada lagi sejarah kebudayaan Islam. Di situ kita akan belajar tentang sejarah gimana Islam di dunia, kelas dunia, baik dia nanti dari Nusantara maupun dunia. Mungkin kalau di awal-awal, kalau kayak kelas 10, itu nanti dia membahas persoalan sejarah Islam di Nusantara. Kalau kelas 11-12 mungkin nanti sampai kepada lingkup dunia. Baru yang terakhir bahasa Arab. Arab. 5 kurikulum ini harus dituntaskan, harus dapat dicapai dari ketuntasan minimal. Ya, kalau misalnya nanti pelajaran Quran hadis KKM-nya itu 80, maka kalian yang bernilai 79 itu harus remedial. Apa remedial? Ulangan. Ujian diulang. Mesti ujian lagi untuk sampai tercapai pemahaman dinilai 80, karena minimalnya 80. Kalau sudah minimumnya 80, dia harus 80. 80 harus lebih kalau bisa. Begitu ya. Jangan 79 lagi. Kalau kurikulum madrasah, semua pelajaran di kurikulum madrasah enggak ada yang di bawah 75. Itu saya ingat. Tidak ada yang di bawah 75. Tidak ada ketuntasan minimum itu di bawah 75. Di atas 75. Ada yang 75, ada yang 77, ada yang 80. Nah, kalau yang 80 itu kan berarti berat itu. Mesti di atas 80 ketuntasan pengetahuan kalian dalam belajar satu mata pelajaran itu, supaya dalam ujian semester kalian mencapai itu, dan nanti kalau nerima raport kan memang betul-betul nilainya melewati kurikulum ini. Apa ketuntasannya itu lewat dari yang diinginkan. Nanti dari itu ada mata pelajaran umum seperti mata pelajaran SMA, Inggris, bahasa Indonesia. Ini sekolah ini sedikit lucu ini ya. Kelas SD kelas 1 belajar bahasa Indonesia, kelas 2 belajar bahasa Indonesia, kelas 3 belajar bahasa Indonesia, sampai kelas 6 belajar bahasa Indonesia. Masa SMP belajar bahasa Indonesia, sampai kelas 3 belajar bahasa Indonesia. Ya kan? Kelas apa lagi? Kelas 1 SMA belajar bahasa Indonesia, sampai kelas 3 belajar bahasa Indonesia. Enggak siap-siap kita belajar bahasa Indonesia. Kok nggak siap-siap itu? Apa nggak pernah belajar bahasa Indonesia kita? Apa kita nggak pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Tapi kok nggak siap-siap belajar bahasa Indonesianya? Dari SD sampai SMA nggak siap-siap belajar bahasa Indonesia. Ini sedikit lucu juga kita ini. Hah? Taman SMA masih jeplak juga bahasa Indonesia. Ya kan? Begitu juga pelajaran-pelajaran lainnya. Tetapi dengan metode terakhir ini, kurikulum 13, ada indikator-indikator pencapaian. Anak SD itu harus bisa memahami sampai di sini, SMP sampai di sini, SMA sampai di sini, harus begitu. Jadi pemahaman bahasa Indonesia SD, pemahaman bahasa Indonesia
SMP dan SMA itu berbeda. Selanjut dari itu, kurikulum yang ada di sini diemban atau ditugaskan kepada guru-guru yang profesional. Di sini lebih banyak guru sertifikasi dari guru non sertifikasi. Tahu kalau guru sertifikasi itu apa maksudnya? Guru yang mendapat sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat apa? Sertifikat guru profesional. Bisa dipahami? Sertifikat guru profesional. Ada yang alumni PLPG dari Unimed, ada dari IAIN Sumatera Utara, ada dari IAIN Imam Bonjol Padang, ada yang dari Jambi. Itulah guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Binaul Iman Karangsari ini. Jadi semua guru itu ditugaskan untuk mengajar di Madrasah Aliyah ini sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Bisa dipahami? Sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Kalau ada guru di sini fokusnya ngajar ini, jangan ditanya persoalan yang lain. Dia guru olahraga, kalian nanya bahasa Arab, dia nggak ngerti. Dia guru bahasa Arab, kalian nanya persoalan bahasa Inggris, mungkin dia nggak ngerti, ya kan? Jadi, tetapi semua itu kalau nanti sudah masuk di kelas 11, diharap semua kalian ini harus ada fokusnya di mana. Ya, fokusnya itu di mana? Jangan sama sekali semua nggak ada yang masuk kotak. Pelajaran ini membal, pelajaran yang ini juga nggak masuk. Nggak ada yang masuk satu. Setidaknya dari berapa macam mata pelajaran itu harus adalah 2 atau 3 yang dikuasai. Kalau kurikulum madrasahnya yang dikuasai, setidaknya bisa menguasai Quran, hadis, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Setidaknya itu sudah harus dikuasai nanti supaya enak ketika masuk kuliah di jenjang perguruan tinggi di IAIN atau di UIN, ya kan? Biar masuk UIN-nya enak gitu. Kalau dia fokusnya itu di kurikulum yang umum, ya entah menguasai bahasa Indonesia, nanti dia masuk ke USI, enak dia masuk USI, jurusan bahasa Indonesia, jadi guru bahasa Indonesia. Seperti itu maksud saya dalam penyampaian ini. Anak-anak sekalian, pertama, dalam pembahasan kurikulum ini, ketika sudah diceritakan tadi di awal, kalian harus tuntas dalam belajar. Maksudnya nilainya harus di atas nilai minimal. Maka fokusnya itu menganalisa supaya itu terwujud. Analisa ini perlu dalam belajar. Jangan down duluan sebelum dimulai pelajaran. Bisa dipahami? Jangan down dulu, jangan kalah duluan. Nggak ada pelajaran itu sebenarnya yang sulit, ya kan? Kalau masalah sulit, mungkin bagi si Polan pelajaran yang ini sulit, tapi yang ini mudah. Bagi dia lain pula, yang ini pula yang mudah, yang itu sulit.
Kan begitu. Tapi modal utama kalian apa itu? Jangan down dulu. Niatkan belajar itu memang sungguh-sungguh mau belajar. Di sini ada niatnya sekolah itu yang penting dapat ijazah. Ada. Yang penting dapat ijazah dah, mau nilainya jeblok lah situ. Yang penting aku selesai nanti dapat ijazah, ada. Ini kok bingung semua nih. Ini belum dikasih sarapan tadi sama panitia. Apa tuh Pak, mau main-main? Hah? Pengen main-main? Iya, pengen main-main. Udah lapar. Lapar orang itu Pak, main-main. Pengen main-main. Inilah kelas 2, kelas 3, Pak, kelas berapa ya? Model-model mereka itu lah. Itu nggak lulus dulu itu mos. Jawab dia dulu. Manja itu namanya. Itu apa namanya? Apa namanya? Manja, menjawab-jawab. Ya kan? Menjawab-jawab dari luar sana. Kalian jangan begitu. Ini ada berapa orang ini yang mos ini? Ada 70? Nggak ada Pak, 6 berapa? 54. 54. 54. Wah, sedikit. 54 orang berarti 2 lokal. Ya, 2 ompel. Jadi ada nanti. Hah? Masing-masing. Anak didikku, anak-anak didik kami di sini sekolah itu dimulai pukul 7.15 sudah berada di komplek madrasah. Masalah belajar tidak dibagi materi kurikulumnya. Maksud saya begini, bukan berarti kalau nanti hari Senin kurikulum umum semua, baru kurikulum madrasahnya hari Selasa, tidak begitu. Terkadang pembelajaran itu bisa nyampur dalam satu hari. Maka sesuai dengan roster yang kalian terima, kalian harus bersiap untuk menyiapkan materi bahan belajar. Ketika guru menyiapkan materi bahan ajar, kalian harus bersiap untuk menyediakan bahan belajar. Bahan belajar itu apa aja? Buku, pena, apa lagi? Kalau dia belajar bahasa harus ada kamus. Kalau dia belajar matematik harus ada apa? Rumus. Ini harus punya. Apalagi sudah tingkat aliyah, sudah harus punya. Kalau aliyah, kalau di Mekah aliyah itu udah perguruan tinggi loh. Bayangin, kalau aliyah di Mekah itu sudah perguruan tinggi. Sanawiyahnya sama kita, sama orang Arab kita ini. Sama orang Arab kita ini sanawiyah. Kenapa? Karena aliyahnya itu sudah perguruan tinggi orang itu. Jadi kalian yang aliyah ini yang udah tingkat atas ini nggak boleh lagi sembrono. Jangan lagi ada kedapatan mau belajar ininya nggak ada, pulpennya pun bisa nggak ada. Kan kacau itu ya. Masa mau belajar pena aja nggak punya? Hilang Pak, entah di mana. Ada memang siswa ini yang jahil gitu ya, jahil gitu tuh suka kali buat heboh, atau memang karakternya maling pena, bawa lahir dari SD dulu juga maling pena, ya dirondoin semua penanya, ujungnya ketika belajar nggak ada yang punya pena, nggak ada yang nulis. Ya, belajar itu harus lengkap semuanya. Terus dimulai pembelajaran itu di jam 7.30. 7.30?
30. Sekarang kita sudah pakai roster 4 istirahat, 4 istirahat, baru 1. Gitu ya? 2. Berarti 10 les. 4, 4, 2. Pulang jam tengah 3. Wow, ngeri lah. Namanya Aliyah. Ya. Namanya Aliyah. Pulang maghrib pun nggak apa-apa lah. Kenapa rupanya kalau pulang maghrib? Mantap kan? Mantap. Yang penting belajar. Itu. Yang penting siap untuk belajar di madrasah. Kalau mau seperti ini sampai jam berapa biasa? Sampai jam 2? Enggak. 12 maksudnya? Iya, dia mau bilang jam 12 tapi belasnya lupa dia. Nggak sempat bilang. Ya. Ini semua rumahnya jauh-jauh. Kalau yang jauh seperti BM itu sudah harus bangun lah jam 5. Habis sholat subuh, mandi, habis mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah. Supaya jangan telat jam 7.15. Nanti datang Bu PS kena setrap kalian di luar itu. Berhubungan sama Bu PS lebih bagus kita berhubungan sama malaikat penjaga kubur. Daripada berurusan sama Bu PS. Dijemur kalian di luar itu sama ya. Hah? Kalian pikir bisa main-main sama Bu PS? Mana bisa? Dijemur kalian di situ sampai kering. Kayak mana jemur padi. Datang nanti orang yang giling padi jalan-jalan itu diangkut lah kalian. Gilingnya kalian gitu ya. Udah kering ini kawan ini gitu. Yang hitam tambah hitam. Yang hitam tambah hitam. Kemudian dalam belajar itu tadi sudah saya sampaikan, nanti mau pelajaran bahasa Indonesia, habis belajar bahasa Indonesia mau tuh nanti lari ke Quran hadis. Karena di sini ada kendala sedikit, persoalan waktu guru masing-masing. Dulu sudah sempat diterapkan oleh kepala sekolah, kalau kurikulum umum satu hari itu dituntaskan kurikulum umum biar besok masuk kurikulum madrasah. Kalau kurikulum madrasah tidak campur dengan kurikulum umum. Tetapi karena gurunya masing-masing punya jadwal dan kesibukan juga masing-masing. Karena guru di sini banyak guru juga di luar. Ada beberapa guru kita yang tidak hanya ngajarnya itu di madrasah aliyah ini, tapi ngajar lagi di madrasah aliyah lain atau di sekolah lain. Guru-guru di sini bukan hanya guru loh, ada juga seorang dosen guru di sini. Dosen guru di sini. Ya. Jadi guru di sini juga nggak hanya S1, ada yang S2. Itu guru kimia S2 itu. Arif. Magister itu. Ya. Jadi kalau guru sudah mumpuni, tinggal tergantung kalian mau belajar atau tidak. Bisa dipahami ya? Mau belajar atau tidak. Kemudian itu roster semua harus dipelajari. Minta ke kantor atau ke TU roster pendidikan, kalender pendidikan maksud saya. Setelah minta roster, minta kalender pendidikannya. Kalender pendidikan beda sama kalender biasa. Kalau kalender pendidikan tanggal merahnya banyak. Lebih banyak kalender pendidikan tanggal merahnya ketimbang kalender biasa. Kenapa? Tanggal merah di kalender pendidikan itu menandakan kalian harus libur, tidak sekolah. Di situ sudah ditentukan oleh pemerintah kapan-kapan saja siswa ini sekolah yang di madrasah aliyah. Bisa dipahami? Kemudian jangan ketika libur pingin sekolah, ketika sekolah kalian pingin libur. Terbalik.
ikuti kalender pendidikan itu. Kalau kata kalender pendidikan itu sekolah, ya kita harus sekolah. Tapi kalau katanya libur, kita harus libur gitu. Jangan terbalik-terbalik. Ini banyak yang terbalik-terbalik. Waktu libur pingin kali dia sekolah. Entah kenapa. Pas sekolah pingin kali dia libur. Kau alami itu? Ya dialaminya katanya. Tiap hari pun, Pak. Nah seperti itu. Ujungnya sekolah tak sekolah dia. Ya. Ini enggak dong. Apa tadi yang diminta ke TU? Kalender pendidikan. Ya, banyak tanggal merahnya, enak itu. Enak. Mau nanti dalam 6 bulan kalian 2 minggu libur. Ngeri. Dalam 6 bulan itu 2 minggu libur. Nanti Raya Haji libur, 17 Agustus libur. Tapi jangan 17 Agustus liburnya sehari, kalian liburnya 2 hari. Ya. Pokoknya bola balik libur lah. Hari Minggu libur. Untung Sabtu nggak ikut libur seperti orang lain. Yang lain itu kan kalau Sabtu libur kan? SMP libur hari Sabtu untuk di Simalungun aja, Kota Siantar tidak. Ya kan? Kalian Sabtu sekolah. Tapi Sabtu sekolahnya sudah materinya itu materi pengembangan diri. Itulah ada pelajaran olahraga. Ya kan? Baru kemudian pelajaran ekstra seperti pramuka. Itu jatuhnya di hari Sabtu. Ada pertanyaan di seputar itu? Enggak ada? Sudah dikuasai semua? Mata pelajaran tadi itu? Hah? Maksudnya sudah dipahami semua apa-apa aja mata pelajarannya? Sudah. Semua mata pelajaran tadi buku materinya ada disediakan sekolah. Artinya disediakan pemerintah. Tanpa harus beli. Enak ya? Tapi harus dijaga. Karena kalau rusak kamu harus ganti buku yang bagus. Kalau hilang apalagi harus diganti. Kamu harus beli buku yang serupa dengan itu. Harus dijaga bukunya. Ya, nggak boleh nggak dijaga. Semua mata pelajaran pemerintah memberikan buku materi kurikulum untuk madrasah dan kita bagikan buat seluruh siswa tanpa terkecuali. Tapi siswa harus ditekankan menjaga buku itu supaya buku itu bisa dipakai untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, tinggal belajar loh, nggak ada beli-beli lagi mah. Oke. Apalagi persoalan kurikulum? Ada ujian akhir semester, tentu ada ujian tengah semester. Pada saat mid semester itu berarti 3 bulan lagi kalian udah harus mid semester. 3 bulan belajar mid semester. 6 bulan belajar baru dia ujian akhir semester. Itulah yang Bapak maksud tadi. Itulah yang Bapak maksud tadi. Harus bisa kalian dapatkan ketuntasan belajar kalian ketika mau sampai kepada ujung semester. Karena ini sudah lapar semua kuliah. Ini sepertinya dari pesantren ya? Yang itu ya? Dari pesantren? Oh, masuk Aliyah bin Auliman. Saya jumpa beliau di pesantren, masuk sini jumpa lagi kita ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mana kurang lebihnya nanti persoalan kurikulum ini tadi, nanti kita bisa bincang atau berdialog ya, bercerita di luar daripada materi MOS ini atau kepada guru lain yang membidangi kurikulum juga. Sebenarnya ini bukan bidang saya, tetapi saya diwakilkan tadi oleh yang mengemban bidang kurikulum, yaitu Ibu Lisnani SPD MPD. Itu pun udah S2 itu ya.
dosen itu ya, dosen di AMIK. Jadi saya hanya menyampaikan, membadali beliau. Sebenarnya materi saya sudah lewat. Kemarin saya nggak bisa masuk karena saya masuk di pesantren. Seharusnya kemarin saya masuk untuk materi yang saya harus emban. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih segala perhatiannya. Kalau memang tidak ada tanya jawab, kita akan break sebentar. Nanti akan ada materi-materi berikutnya yang harus kalian ikuti seperti sekarang ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Sitanggang